Kita lanjutkan. Yang pertama adalah yang dimakruhkan dalam salat, al-iltifatu biwajhi, memalingkan wajah. Coba diperhatikan Pak, memalingkan wajah ke kanan atau ke kiri. Memalingkan wajah ke kanan atau ke kiri. Kalau pandangan dan kepala kita sedikit merunduk menghadap ke tempat sujud, itu yang dianjurkan, itu yang disunatkan. Lebih rendah hati, lebih rendah diri kepada Allah, dan itu diamalkan oleh baginda Rasulullah. Saya di Masjidil Haram Pak Ustaz, saya melihat Ka'bah kah menghadap langsung atau saya tengok tempat sujud saya? Tetap dalam mazhab kita, ulama dalam mazhab Syafi'i lebih banyak berpendapat tetap memandang tempat sujud meskipun Ka'bah di depan kita. Jadi itu lebih merendahkan hati dan nampak berserah diri dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Pak ya. Makruh memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Jadi di sini ada hadisnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi Pak, menarik sekali. Alasan kenapa makruh memalingkan wajah itu, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Siti Aisyah tentang orang yang memalingkan wajahnya ketika sholat. Nabi kita menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah sambaran yang dilakukan syaitan terhadap sholat seseorang. Jadi kalau tidak ada hajat Pak, tidak diperlukan, kecuali misalkan ada hajat, ada yang diperlukan, Allah alam, misalkan ada ular Pak ya, atau ada yang berbisa, itu bisa saja kita diberi pilih nanti hukum fikih. Pertama, kalau bisa tidak sempat bergerak kita untuk banyak gerak dan ular itu mati, tidak sempat membatalkan sholat, maka itu lebih dahulu. Tapi nanti kalau seandainya misalkan ular kobra besar pula Pak, ularnya, dan dia sudah mau menerkam seperti itu, yang penting saya sholat sajalah, ini makhluk Allah. Kita tidak taraf ulama Pak, kita tidak taraf wali-wali Allah. Jadi menghindar saja, menghindar saja. Dan dia terus mengejar, Pak Ustaz batal sholat saya, silahkan dibatalkan, nanti ganti sholatnya. Dibunuh dulu ular tersebut, karena disunatkan membunuh yang berbisa. Dilindungi Pak Ustaz, kita tak tahu kenapa dilindungi. Yang jelas kalau ular yang berbisa, kalau jengking, apalagi lipan Pak, hal-hal yang lain yang bisa membahayakan, memudaratkan, itu sunat dibunuh. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi ketimbang memudaratkan nanti, dibatalkan dulu sholat. Tapi jenjangnya seperti itu Pak. Kalau bisa misalkan ularnya tidak terlalu besar, kita ada sandal di samping, dipukul langsung mati dia, lanjutkan sholat. Itu tidak membatalkan gerakannya, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, harus banyak bergerak, boleh kita batalkan dulu sholat baru kerjakan. Dari sini kita dapat pandangan hukum jika seandainya terjadi gempa Pak ya, seperti yang dulu ditunjukkan ke kita di video seperti itu. Jadi apakah orang tersebut tetap dia sholat, dia pertahankan dirinya, atau dia berlari? Yang jelas jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian campakkan diri kalian itu kepada kebinasaan, kematian, kemudaratan. Itu ayat perintah Al-Quran. Sholat perintah, tetapi dalam konteks itu batas waktu sholat itu telah ditetapkan oleh syariat agama. Zuhur mulai tergelincir matahari ke arah condong ke barat sampai nanti masuk asar, ini waktu zuhur. Bisa nanti kalau misalkan karena alasan emergensi seperti itu, bisa dibatalkan dan nanti dia kerjakan. Jelas Pak ya, itu perlu kebijaksanaan dalam mengamalkan agama. Aduh Pak Ustaz, saya kan sedang sholat, saya sedang menghadap kepada Allah, tak mungkinlah saya batalkan begitu, bagus saya mati dalam keadaan sholat. Niatnya bagus, tetapi fikihnya kurang Pak, fikihnya tidak tepat. Dia selamatkan dirinya, nanti bisa mungkin berpuluh kali lagi dia sholat. Betul tak Pak? Itulah fikih itu. Fikih itu kecerdasan dan kebijaksanaan, dan berdasarkan hukum agama. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi. Ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyaka wal iltifat fis shalah. Hindarilah memalingkan wajah ketika salat. Fa innal iltifata fis shalah halkah.
sebab memalingkan wajah dalam solat adalah suatu kebinasaan, yakni suatu kemerugian. Fa in kana labud fa fit tatawu, jika memang mesti maka di solat sunat tidak apa-apa, tapi kalau solat wajib tidak. Maksudnya apa Pak? Tentu saja kalau solat wajib derajatnya di atas dari solat sunat. Yang jelas hukum dasarnya adalah makruh kalau tidak ada hajat, memalingkan kanan ke muka ke kanan atau ke kiri. Kalau pandangan Pak Ustaz, saya nampak orang ada solat, misalkan seorang mengatakan begitu, Allahu Akbar, matanya nampak menengok ke sana kemari, macam mana? Ini kan wajah yang disebutkan di sini, muka saja. Apakah makruh atau tidak? Jadi kesimpulan kaidahnya Pak, seluruh yang akan dapat berpotensi memalingkan kekhusyuan solat kita makruh hukum. Nah, itu kaidahnya. Ya, kalau mata kita ke sana kemari, makanya itu tetap dipandang makruh Pak ya. Ada dulu guru kita ulama fikih yang terkenal namanya Syekh Muhammuddin. Beliau menyampaikan bagusnya juga kalau kita pakai kain sarung misalkan Pak ya, bagusnya, tapi tak mesti. Kalau kita pakai kain sarung atau pakai baju, mereknya itu diusahakan di bagian gulungannya Pak, jangan di bagian bawah. Kenapa? Karena yang di belakang kita itu nanti bisa saja dia tengok ke situ. Nama merek sarungnya nanti apa namanya Pak ya? Misalkan dia nampak mereknya itu dia baca seperti itu, memalingkan perhatiannya dari sholat. Ada guru kita dulu menyampaikan begitu, tapi tidak mesti. Apatah lagi kalau kaos-kaos yang ada tulisan misalkan, yang pakai kaos ini adalah orang tampan, dia tulis misalkan begitu, di situ orang pas melihatnya bisa mengganggu dia sholat. Jadi dipakailah pakaian yang memang polos. Ke masjid jangan yang bercorak-corak terlalu berlebihan Pak, karena bisa mengganggu kekhusyuan sholat orang lain. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke arah atas, ke arah langit. Ya kalau orang sholat, Allah, cantik kali masjid ini. Misalkan dia buat begitu Pak ya. Nah, itu makruh hukumnya, dihindari. Selanjutnya yang ketiga, kafus sya'ar awis thawb, terlalu sibuk memperhatikan rambut ataupun pakaiannya ketika sholat. Maksudnya apa nih Pak? Seseorang agak panjang rambutnya misalkan, jadi ketika sholat dia sujud nanti jatuh rambutnya tersebut ke lantai, lalu dia rapikan terus. Ini hukumnya makruh, biarkan saja, asalkan tempat sujud, katakanlah anggota sujud yang 7 itu masih tetap menempel ke tempat sujud atau dipenuhi, maka tidak mesti harus dirapikan seperti itu. Contohnya kalau seorang misalkan pakai serban begini Pak ya, ketika jatuh, dia tarik, dia angkat, artinya dia sibuk memperhatikan rambut ataupun pakaiannya. Atau sebaliknya, al-abas bis-thawb wal-lihyah, atau melakukan hal sia-sia kepada pakaiannya ataupun jenggotnya. Ini mohon maaf, kadang bukan selalunya Arab itu identik Pak ya dengan ilmu. Banyak juga orang Arab yang awam, mohon maaf. Jadi kadang sebagian teman-teman kita orang Arab, saya perhatikan dia sholat, Allahu Akbar, nanti kalau pas masuk sholat itu baru banyak yang nak dikerjakan. Kutroh dia lah yang dibuat di kepalanya, dirapikan betul-betul. Nanti kadang dia ambil HP dia tengok lagi, la ilaha illallah. Ada juga yang seperti itu Pak ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Bapak di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, bermacam-macam kadang dijumpai orang begitu, padahal dia orang Arab. Nah, itu pernah kita sampaikan, saya pernah jumpa dengan orang Arab, negara Jordania kalau saya tidak salah, lagi sa'i di sofa. Dia tanya, ya akhi, faina sofa, di mana sofa itu kawan? Lagi sofa dan marwah. Dia tak tahu sofa dan marwah Pak ya. Subhanallah, padahal ada ditulis di situ besar sekali. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi ada yang kita jumpai seperti itu. Atau dia main-mainkan jenggotnya, ada agak tebal jenggotnya misalkan, Allahu Akbar, padahal dia tidak membutuhkan. Kalau gatal iya, boleh dia garuk, berarti tidak makruh. Tetapi kalau tidak ada tujuan, dia main-mainkan itu, atau tangannya, atau topinya, atau bajunya, itu masuk dalam kategori makruh, mengurangi pahala sholat, kecuali dibutuhkan. Yang keempat, mashu gubari wajhi, mengusap debu yang ada di wajahnya. Dulu Pak, Masjidun Nabawi itu sangat sederhana sekali. Disebutkan dalam riwayat hadis,
bahwasanya lantai Masjid Nabawi itu tidak ada sejadah, Pak, seperti kita. Tidak ada sejadah atau katakanlah karpet dan seterusnya. Langsung beralaskan tanah, dan Timur Tengah memang tanahnya itu jarang hujan, Pak ya. Nah, jarang hujan. Makanya kalau ada kita jumpai hadis, pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat, lalu salat subuh. Lalu beliau mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri, ada sahabat melihat bekas pasir di jidat ataupun di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan, Pak, bahwasanya Masjidun Nabawi itu tidak ada karpetnya. Sederhana sekali. Dan yang kedua, rupanya turun hujan di malam harinya, bocor Masjid Nabi kita itu sebagiannya. Tapi kalau zaman sekarang ini jangan pula begitu. Kalau begitu, Pak Ustadz, biarlah masjid kita itu bocor dibuatlah. Enggak. Beda, Pak ya. Karena dahulu memang sangat sederhana sekali. Jemaah yang dirahmati Allah, yang esensi sebenarnya adalah memakmurkan masjidnya. Tetapi untuk kenyamanan juga penting. Jadi kalau misalkan berdebu ketika dia sujud, ada tanah di wajahnya atau ada debu di wajahnya, dia usap, sengaja dia usap, makruh hukumnya. Makanya sebagian ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengusap wajah ketika sholat tanpa ada alasan, tanpa ada kebutuhan, itu hukumnya makruh. Makanya ketika doa kunut, Pak, dalam sholat, Allahumma hdina fi man hadai dan seterusnya, setelah selesai kita tidak sunat mengusapkannya ke wajah. Selalunya setiap doa yang kita angkat tangan kita disunatkan setelah selesai kita usapkan ke wajah. Itu ada hadisnya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, tidaklah akan mungkin dua tangan seorang hamba itu menengadah ke langit meminta kepada Allah, lalu kembali dua tangan itu mengusap wajah seseorang hambanya itu, Allah kembalikan tangan itu dengan kosong. Yakni Allah sangat pemurah. Jika seorang berdoa dianjurkan mengangkat tangan. Tapi dalam konteks kunut, karena dalam sholat itu tidak disunatkan kita mengusap wajah. Jadi langsung saja. Jadi Pak Ustadz, macam mana? Apakah nanti tangan saya itu harus langsung ke tempat sujud? Tidak mesti, Pak ya. Saya pernah sholat di samping saudara kita, seseorang sholat subuh. Lalu beliau itu saya nampak sangat memperhatikan betul supaya tangan ketika setelah kunut langsung nanti ke tempat sujud. Ini tak mesti, Pak ya. Tak mesti. Kalau perlu dipegang, katakan lutut, hendak sujud itu tidak apa-apa. Atau dipegang paha ketika hendak sujud itu, jangan pula dipaksakan harus, nanti bisa jatuh kita ribetnya. Allahu Akbar. Tak mesti harus seperti itu. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Yang kelima, taswiyatul hasa fi makani sujudi. Merapikan, meluruskan bebatuan di tempat sujud. Ya, ini zaman dahulu, Pak ya. Zaman dahulu di masa sahabat, masa tabi'in. Jadi kadang banyak kerikil di masjid itu, dia susun rapi dulu supaya nyaman dia sujudnya itu, Pak.